Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع آمن تذكر جيران بذي سلم مززت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid darain bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi wassalatu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم وعظم إلى يوم الدين أما بعد. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dicintainya dan dimuliakan,
Pada pagi ini kembali kita bertemu melanjutkan kajian rutin kita kitab Minhajul Abidin di bab Aqabatut Taubah atau bab tentang taubat, dan kita kemarin sampai pada pembahasan anwa'ul dzunub, macam-macam dosa. Jadi di antara kan sudah beberapa subbab yang kita bahas, mulai dari mengapa kita harus bertaubat, alasannya ada 2, lalu syaratnya taubat diterima atau dianggap taubatan nasuha ada 4. Lalu setelah itu kita bahas pendorong untuk kita bertaubat, motivasi agar kita selalu semangat dan terus menerus bertobat, tidak menunda taubat. Kita harus mengingat 3 hal. Pertama yang kita ingat adalah jeleknya dosa itu, betapa busuk dan menjijikkannya dosa itu. Lalu yang kedua, betapa perihnya siksaan dan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, betapa lemahnya dan tidak berdayanya diri kita menanggung siksa yang sangat perih dan susah dibayangkan, yang sangat mengerikan itu. Nah, lalu sekarang kita sampai, kalau di terjemahan tuh halaman 64 ya, di macam-macam dosa. Ini sudah singgung kita kemarin. Wa ammal khuruju ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal ulama'il 'alimin wal musannifin al mukhlasin, wa nakhussu khususan Hujjat al-Islam Aba Hamid Muhammad al-Ghazali al-Tusi al-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara dhari'ah wa fadha alaina min barakati wa ulumihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dosa ada 3 macam. Dosa yang pertama, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, puasa dan seterusnya yang diwajibkan kepada kita. Dosa yang kedua adalah melakukan pelanggaran, minum khamar, makan daging babi dan seterusnya, makan riba, semua berzina. Lalu yang ketiga, nah ini yang berat Pak. Wassalisu, yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad. Di halaman 65 ya. Ketiga, dosa antara engkau dengan sesama hamba. Dosa sesama manusia. Gimana Pak cara melepaskan dosa itu? Apakah cukup dengan istighfar, tobat, atau harus minta maaf? Gimana kalau orang yang sudah nggak ketemu, orang yang sudah meninggal atau entah di mana? Adakah jalan untuk menghalalkan atau selamat dari dosa ini? Makanya kata beliau, ini dosa yang berat. Wa hadza ashkalu wa as'abu. Dosa ini lebih berat dan lebih sulit dibanding dosa yang langsung kepada Allah. Bukan berarti dosa ke Allah itu remeh, enggak begitu. Tapi untuk penghalalannya ini lebih sulit, lebih rumit. Wa hiya aqsam, dan dosa kepada sesama manusia ini macam-macam, terbagi-bagi. Qad takunu fil mal, terkadang berhubungan dengan harta, ngutang, mencuri, rampok, itu kan dosa yang, jadi merampok itu
atau mencuri, korupsi itu enggak mudah. Itu kita harus berhubungan dengan manusia. Jadi berhubungan dengan harta, wa fin nafs, berhubungan dengan nyawa. Mungkin kita pernah membunuh. Wa fil irdi, berhubungan dengan itu harga diri. Wa fil hurmah, kehormatan. Wa fiddin, juga masalah agama, berurutan dengan agama seseorang. Nah, ini akan dirinci, Pak. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu-satu. Mari kita mulai. Fama kana fil mal, adapun dosa yang terkait dengan harta. Jadi kalau ada kita kesalahan kepada orang lain yang ada hubungannya dengan harta, fayajibu antaruddahu alaihi im amkanak, maka engkau wajib hukumnya mengembalikan uang itu, harta itu, in amkanaka, jika itu memungkinkan. Jadi ingat-ingat, Pak, jadi kalau punya utang, harta apa, itu wajib dikembalikan. Oh, punya dia. Fa in ajazta an dzalik, jika engkau merasa berat atau tidak mampu melakukan itu, nggak bisa dikembalikan, li adamin, karena kita nggak punya uang misalnya, atau harta yang kendaraannya hilang lalu kita nggak bisa kembalikan, au fakrin, atau karena kita fakir, miskin, fatastahillu minhu, maka engkau harus minta halal kepada orangnya, minta diikhlaskan, minta dihalalkan. Gimana kalau orangnya nggak mau? Wa in ajazta an dzalik, jika engkau nggak mampu melakukan itu, tidak mampu minta halal, li ghaibatihi rajuli, karena orang itu sudah tidak bisa ditemui, udah hilang jejaknya, nggak mungkin kita bertemu orang itu, gimana minta halal? Au mautihi, atau karena sudah meninggal orangnya, wa amkanat tasadduqu anhu, maka engkau harus bersedekah atas nama dia. Jadi kalau punya utang 1 juta, orangnya udah nggak ketemu, udah mencari-cari di mana ya, atau kita pernah ngambil uang dia, mau minta halal udah nggak bisa, maka kata Imam Al-Ghazali, kita harus mensedekahkan uang itu atas nama dia sebanyak yang kita ambil. Faf'al, lakukan itu. Jadi kalau memungkinkan untuk mensedekahkan atas nama dia, maka lakukan itu. Fa'il lam yumkin, jika itu tidak mungkin, misalnya kita nggak punya kan, mau mensedekahkan juga kita nggak punya apa-apa, itu kan nggak mungkin kita bersedekah kalau kita nggak punya. Gimana itu? Fa'alaika, ini selalu ada jalan keluar, alhamdulillah. Fa'alaika bitaktsiri hasanatika, maka engkau harus memperbanyak berbuat baik. Kenapa kita harus memperbanyak berbuat baik? Karena takutnya orang itu nanti, Pak, orang itu nanti di akhirat nuntut. Dan kalau dia nuntut di akhirat, maka yang dia minta bukan uang tapi kebaikan, maka perbanyak. Kalau udah utang kita banyak, tadi di akhirat udah itu kebaikan kita juga sedikit, kan repot. Lalu apa? Jadi perbanyak berbuat baik. Kita pasrah aja lah, ya Allah, kami berbuat baik ini
Kalau memang dia nuntut, tapi ya Allah saya berharap dia mengikhlaskan, menghalalkan, saya sudah berusaha mencari atau saya sudah mensedekahkan. Tapi kalau udah nggak mungkin, ya tinggal berbanyak aja berbuat baik. Semua cara sudah dilakukan. Tapi yang tadi itu harus ditempuh semua, Pak. Jangan mentang-mentang lah, dah nanti perbanyak berbuat baik aja. Enggak, ini aturannya harus runut ya. Pertama dikembalikan, kita mau mengembalikan. Jangan, wah kayaknya udah nggak mungkin ketemu orangnya, udah nggak usah lah. Jadi memang kita niatnya udah nggak mau mengembalikan, nggak ada usaha untuk mencarinya. Tetap harus berusaha mengembalikan. Cuman kalau memang tidak memungkinkan, tidak bisa, kita sudah berusaha nggak ketemu orangnya, ya kita bersedekahkan. Nah, selain kita memperbanyak kebaikan, warju'i ilallahi subhanahu wa ta'ala, kita bertobat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pasrahkan kepada Allah bitadarru'i walibtihali ilaihi, dan memohon berdoa kepada Allah, tunduk kepada Allah dan memohon kepada Allah, an yurdiyahu anka yaumal qiyamah, semoga orang itu meridhoimu pada hari kiamat nanti. Jadi kita pasrah ke Allah, Pak. Kalau kita sudah berusaha udah nggak ketemu orangnya, atau kita mau sedekahkan juga nggak mungkin karena kita nggak punya apa-apa, kita mau minta halal juga orangnya udah meninggal misalnya, ya udah kita perbanyak berbuat baik dan minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong balikkan hatinya dia, mudah-mudahan nanti hari kiamat dia nggak nuntut, mudah-mudahan orang ini meridhoi saya atau memaafkan saya. Jadi nggak langsung ke Allah, Pak, tapi ada runutnya. Berusaha dulu sebisa mungkin, kalau nggak bisa mengembalikan ya minta halal, kalau nggak bisa minta halal ya disedekahkan, kalau nggak bisa disedekahkan ya perbanyak berbuat baik. Dan setelah itu baru kita kembali ke Allah, pasrahkan ke Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berusaha. Mudah-mudahan orang itu akan memaafkan. Dia yang meridhoi kita itu, semoga orang itu meridhoi kita atau menghalalkan. Dan gitu. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Bisa saja orang itu akan memaafkan kita. Tapi kita harus berusaha. Itu kalau berhubungan dengan harta. Baik. Kita teruskan. Wa amma ma kana fin nafs. Adapun kalau dosa kita ke orang itu berhubungan dengan nyawa, jiwa, fatumakkinuhu fil qisas, maka engkau harus ya dikisos, ya nyawa ya dibayar dengan nyawa. Au auliya'ahu hatta yaqtassa minka. Oh ini yang berat, Pak. Kalau di sini diterjemahkan apa ini? Untuk dosa engkau dan orang lain yang berkaitan dengan personal, maksudnya nyawa, hendaklah engkau memberikan kekuasaan kepadanya atau walinya untuk melakukan kisos, sehingga dia melakukan kisos itu atau dia memaafkan. Harus minta kisos, Pak. Artinya kita berikan kekuasaan ke dia. Kita harus menyerahkan diri kita ke orang itu, karena kita sudah membunuh. Ya kalau kita pernah membunuh ya harus siap dibunuh. Loh kita pernah membunuh kok. Jadi kalau nyawa yang kita ambil, kita harus serahkan nyawa. Wah ini hati-hati yang pernah ini. Ya Allah. Loh kalau tentara gimana? Kalau lagi perang. Dan itu nanti ada pembahasan khusus. Jadi membunuh itu kalau bahasa Quran, sebetulnya bahasa Quran itu lebih jelas. Bahasa Quran itu yaqtulunan nasa bighairi haqqin, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan.
Ya, kalau peperangan ya harus dibunuh. Makanya kalau perang yang dipakai itu ayat perang. Kalau damai yang dipakai ayat damai. Kita kan suka ketukar-ketukar. Jadi ini mohon maaf Pak ya, di antara di luar Islam yang benci sama Islam, kalau dengar-dengar itu alasan-alasan mengapa Islam itu dibenci. Itu diantaranya karena mereka suka membaca ayat-ayat perang. Oh, Islam itu nyuruh membunuh. Faqatulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kau ketemu. Itu kan ayatnya banyak. Nah itu kan ayat-ayat perang. Ayat-ayat perang ya, namanya perang ya harus dibunuh. Wow, masa perang? Gimana kabarnya? Habis. Ya namanya perang ya dibunuh. Nah ayat perang itu jangan dimaknai di luar perang Pak. Jadi kalau dalam peperangan ya membunuh dengan hak. Nah yang dimaksud di sini adalah membunuh bighairi haqqin, membunuh karena nafsu aja, nah, dendam atau ada alasan lain. Jadi engkau harus menyerahkan dirimu kepada dia atau walinya orang yang terbunuh itu untuk engkau siap dikisos. Ya kisos itu kan nggak selalu membunuh lah. Kisos kalau nyawa ya nyawa, kalau tangan ya dengan tangan. Kalau kita pernah motong tangan orang ya kita harus menyerahkan tangan. Kalau kuping dengan kuping. Itu dalam kisos itu sesuai Pak. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, gigi dengan gigi, kuping dengan kuping, mata dibayar mata. Hatta yaktassa minka, sampai terserah dia apakah dia akan membunuhmu atau mengkisosmu, au yaj'alaka fi hillin, atau dia akan menghalalkan. Jadi kita serahkan ke dia. Pak, saya pernah membunuh keluarga Bapak, saya pelakunya, terserah Bapak mau balas dengan membunuh saya, kita pasrahkan ke dia. Mudah-mudahan dia memaafkan. Tapi kalau dia mau mengkisos ya harus diserahkan. Fa in ajazta, jika kita nggak mampu melakukan itu, nah ini kan berat Pak ini. Kalau kita nggak mampu, Imam Al-Ghazali masih memberikan alternatif lain. Farruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wal ibtihalu ilaihi an yardiyahu anka yaumal qiyamah. Jadi kalau kita nggak mampu di sini banyak alasan ya, seperti tadi mungkin orangnya sudah nggak ketemu, atau orangnya sudah meninggal, atau mungkin kita nggak mampu untuk itu, nggak mampu dikisos. Ya jalannya adalah kita bertaubat, kembali ke Allah, menyerahkan ke Allah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orangnya itu memaafkan, meridhoi kita dan tidak nuntut nanti di hari kiamat. Itu kalau berhubungan dengan nyawa. Jadi kita harus memasrahkan diri kita kepada orang itu. Mudah-mudahan dia bisa menghalalkan. Wa ammal irbu. Nah, adapun dosa yang berhubungan dengan harga diri atau perasaan ya. Jadi harga diri atau yang berhubungan dengan menyakiti hati. Kita kan kadang-kadang suka mengganggu perasaan orang lain. Fa ini tabtahu, jika engkau menggibah orang itu, au bahattahu, atau mencaci, atau apa, bahatta itu mencaci, bisa apa di sini terjemahannya, menggunjing, bisa menuduh, ya menuduh ya. Au syatamtahu, atau kita mendustai dia. Jadi yang berhubungan dengan akhlak kita ke orang Pak, mungkin menyakitin atau menggibah, menggosipin, kita kan suka gitu, memfitnah, seterusnya. Fahaqquka an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Wah, ini yang berat nih.
Jadi kalau kita pernah ngomongin orang, Pak, dan omongan kita ini salah, misalnya kita menggibah orang, membenci atau mendustai orang itu, maka jalan keluarnya kita harus menjelaskan kepada semua orang yang pernah kita sampaikan bahwa yang kita sampaikan itu salah. Ya kalau bahasa sekarang ya klarifikasi, kita harus klarifikasi. Yang repot kan kalau udah tersebar, Pak. Wah, yang biasanya yang kayak gini tuh kalau musim-musim politik, wah si calon itu ya begini ini, padahal nggak begitu. Wah ini semua yang pernah baca postingan kita, komentar kita di grup-grup WA itu kita harus sampaikan ke semua. Apa yang saya katakan kemarin itu ternyata salah. Saya mohon maaf yang saya sampaikan itu harus begitu. Jadi semua yang pernah mendengar ucapan kita yang salah, kita harus sampaikan klarifikasinya. Kalau yang kita sampaikan itu salah, itu fitnah. Oh ini yang berat nih, masa sekarang ini yang terberat. Klarifikasi kan kalau orang udah tersebar di dunia maya itu sudah sulit. Udah viral, wah hati-hati Pak. Terutama kalau musim-musim politik atau apa gitu, gibah-gibah itu berat ini pertanggungjawabannya ini. Jadi pertama kita harus klarifikasi, kita harus menyampaikan saya bohong. Kalau Bapak bohong harus ngaku saya bohong, saya memfitnah. Kalau memfitnah ngaku. Kalau gibah kita harus sampaikan saya menggibah. Kalau bohong ya harus sampaikan aku berbohong. Yang kedua, wa antastahilla min sahibihi in amkanak. Yang kedua kita harus minta maaf, minta halal kepada orangnya yang kita gibai itu. Jadi ini ribetnya dosa sosialnya begini nih. Jadi pertama kepada orang yang mendengar, yang kedua kepada korban kita harus minta maaf. Allah. Hadza illam takhsha ziyadata ghaidin aw hija fitnatin fi izhari dzalika aw tajdidihi. Ini maksudnya ini di sini minta maaf ke orang itu kalau tidak dikhawatirkan akan muncul kemarahan atau fitnah yang baru. Saya gini Pak, misalnya Bapak mau minta maaf, kita pernah gibah, kita pernah berselisih pada seseorang, lalu kita sudah klarifikasi. Berikutnya kan kita harus minta maaf ke orangnya. Tapi ketika kita mau nemui orang itu, dikhawatirkan orang itu malah tambah marah, itu jangan. Jadi kalau kita mau, misalnya orangnya sudah senang, sudah melupakan, itu jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi kalau takutnya nanti kalau kita datang minta maaf, malah dia tambah marah, tambah naik pitam, itu kata beliau jangan lakukan. Jadi kita minta halal, menemui minta maaf ke orang itu kalau tidak dikhawatirkan dia akan marah. Kalau masih dikhawatirkan masih marah, ya tunggu dulu, kasih waktu itu sampai dia tenang. Kan ada orang begitu Pak, kalau nggak akan nerima alasan. Jadi kalau dikhawatirkan akan terjadi malah fitnah atau kemarahan yang lebih besar, jangan dulu lakukan itu. Jangan dulu temui. Kan kalau lagi bertengkar, orangnya masih marah, ya diamkan dulu. Fa in khasyita dzalik, jika kamu takut, maksudnya takut terjadi kemarahan lebih besar, takut orangnya enggak marah tambah marah, itu farruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka segera langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serahkan kepada Allah, liyurdiyahu anka, mudah-mudahan orang itu mau memaafkanmu atau ridho kepadamu, wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalatihi, dan
lakukan kebaikan-kebaikan yang banyak agar orang itu mau menerima, wal istighfarul katsir li sahibihi, dan kita memohonkan ampun kepada orang itu. Jadi kita mintakan ampun dia dan memperbanyak kebaikan. Ini yang repot ya, soalnya nggak mudah itu menyelesaikan dosa-dosa sosial. Dimintakan ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia ridho. Tapi kalau memungkinkan kita datang, tidak ditakutkan atau dikhawatirkan ada kemarahan yang lebih besar, kita harus datangi. Minta halal setelah kita klarifikasi. Lebih banyak Pak, klarifikasi ke semua orang yang pernah dengar, yang kita tempati ghibah, lalu minta maaf ke yang kita ghibai. Udah dua itu ya. Itu kalau berhubungan dengan harga diri atau itu ya perasaan. Wa ammal hurmah. Nah, berikutnya dosa yang berkaitan dengan kehormatan seseorang atau harga diri. Jadi kalau tadi itu berhubung hampir sama sih, tapi kalau itu perasaan, dosa hati lah, perasaan. Kalau hurmah itu dosa perasaan tapi berkaitan dengan kehormatan seseorang. Maka bi an khuntahu fi ahlihi wa waladihi aw nahwihi fala wajha listihlali wal izhar. Kalau dosa yang berkaitan dengan kehormatan atau harga diri orang lain, misalnya kita menjatuhkan gitu, menjatuhkan nama baik, atau ya kita pernah membuat orang ini terhina di mata orang lain. Kita kan sering itu ya, terutama di masa-masa politik itu, menjatuhkan harga dirinya. Hampir sama dosa yang tadi, tapi kalau ini lebih khusus pada menjatuhkan nama baik, atau kita menjatuhkan nama baik keluarganya atau anaknya. Wah, kalau kata beliau ini fala wajha lil istihlal wal izhar. Kalau ini jangan langsung minta maaf, jangan langsung minta halal, li'annahu yuwallidu fitnatan wa'idhan, karena itu akan menimbulkan kemarahan yang lebih besar atau fitnah yang lebih besar. Bal tatadarra'u ila Allah subhanahu wa ta'ala liyurdiyahu anka, tetapi kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang itu ridha atau memaafkan kita, wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan kita harus berbuat baik untuk dia, berbuat baik kepadanya. Jadi kita harus memperlihatkan kalau kita baik Pak kepadanya. Fa in amanta al fitnata wal haija, tapi kalau kita merasa aman, misalnya kalau kita datang minta maaf dia nggak marah, wa huwa nadirun fatastahillu minhu, tapi itu jarang terjadi, tapi datangi. Jadi sama tadi konsepnya, kita harus datang tapi pastikan orang itu nggak marah, nggak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Tapi kata Imam Al-Ghazali, wa huwa nadir, ini jarang. Biasanya itu orang yang difitnah atau dijatuhkan harga dirinya, dia akan marah, dia berat akan memaafkan kita. Maka kata beliau langsung minta tolong ke Allah saja, minta tolong ke Allah dan berbuat baik untuk dia, ya, mungkin bersedekah atau memohonkan ampun. Ribet kan, dosa ke orang lain itu ribet. Tapi ujung-ujungnya semua ya setelah kita berusaha kita kembalikan ke Allah. Nah, terakhir wa amma fiddin. Nah, ini yang agak jelimet juga ini. Hati-hati Pak. Masalah agama juga ada dalam hal agama. Jadi harta,
perasaan, harga diri. Nah sekarang tentang agama. Wa amma fid din, adapun dalam hal agama, bi an kaffartahu au badda'tahu au dallaltahu, jika engkau mengkafirkan. Coba Imam Al-Ghazali memberikan redaksi kaffartahu, kalau engkau mengkafirkan orang. Sekarang kan zamannya gitu-itu ini, dikit-dikit kafir, musyrik, munafik. Ini bisa jadi dosa sosial loh. Udah kafir dia, atau syiah atau bid'ah. Au bada'tahu, engkau membid'ahkan orang. Ternyata zaman Al-Ghazali sudah ada yang suka bilang orang lain itu bid'ah. Au dallaltahu, atau engkau bilang orang itu sesat. Aliran sesat dia. Jadi mengkafirkan, membid'ahkan atau menyesatkan. Fahuwa, kata beliau, as'abul umur, ini perkara yang paling berat. Jadi setelah harta, harga diri, perasaan, kehormatan, kata beliau yang ini lebih berat ini masalah agama ini. Mengkafirkan orang, membid'ahkan atau menyesatkan. Kenapa berat untuk penghalalannya? Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yadai man qulta lahu dzalika. Engkau harus seperti tadi mengklarifikasi, menyampaikan kepada seluruh orang yang mendengarkan ucapanmu bahwa engkau itu berbohong. Coba ini kan berat. Jadi misalnya kita mengkafirkan si A kafir, ternyata enggak, kita harus menyampaikan semua, ternyata omongan saya kemarin itu bohong. Mana ada orang yang klarifikasi begitu. Biasanya kalau di sini Pak, orang itu akan ngotot. Oh dia memang kafir kok, pasti begitu. Sulit orang akan merasa salah dalam ucapan mengkafirkan itu. Karena ini berkaitan dengan keyakinannya. Hati-hati ya. Bahkan hadisnya sangat masyhur. Kata Nabi, siapa yang mengkafirkan seseorang, maka dua kemungkinan. Kekafiran itu harus datang ke salah satunya. Jadi kalau kita ngomong dia kafir, dua kemungkinan, dia benar kafir. Kalau dia ternyata nggak kafir, kitanya yang kafir. Itu kan ngeri sekali. Harus dia balik Pak. Sama sesat, bid'ah, sama konsepnya. Dan kalaupun gini, ada orang yang benar kafir, kita nggak bilang dia kafir, kita kan nggak dosa. Jadi mending nggak usah dikomentari. Takutnya kita komentar, ternyata kita salah. Hati-hati ya. Jadi kata beliau ini as'abul umur, perkara yang paling sulit. Fatahtaju ila takdzibi nafsika, engkau harus mendustakan dirimu baina yadai mimman qulta lahu. Engkau harus menyampaikan kepada semua orang yang mendengarkan ucapanmu bahwa engkau berbohong itu salah. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka, engkau harus meminta halal kepada orang yang engkau kafirkan itu. Wa illa, dan jika kamu tidak mampu minta halal ke dia, mungkin kayak sama konsepnya tadi, orangnya nggak ada atau mungkin sulit ditemui, falibtihalu ilallah subhanahu wa ta'ala jiddan. Ada kata jiddannya, engkau harus berusaha minta tolong, minta ampun, minta doa ke Allah jiddan, dengan sungguh-sungguh. Engkau harus sungguh-sungguh minta maaf ke Allah, minta ampun ke Allah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang itu memaafkanmu. Watanaddumu ala dzalika liyurdiyaka anhu, dan engkau harus menyesali perbuatanmu itu agar orang itu bisa memaafkanmu. Atau semoga Allah mengampuni kita dan orang itu memaafkan. Ini ada berapa macam ya, berhubungan dengan harta, perasaan, harga diri dan agama. Semua ini akan dipertanggungjawabkan, dosa-dosa sosial kita itu.
Wa jumlatul amri, dan sebagai kesimpulan lah ya, jumlatul amr secara umum yang tadi itu kalau kita simpulkan, fama amkanaka min irda'il khusumi amilta. Kesimpulannya, semua dosa-dosa yang berhubungan dengan orang lain, jika memungkinkan untuk meminta maaf atau menemui orangnya minta halal, amilta, engkau harus lakukan itu. Wa malam yumkinka, dan jika itu tidak memungkinkan, raja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala bitadarru'i wassidqi liyurdiyahu anka. Engkau minta tolong jika engkau tidak bisa menemui, minta maaf, minta halal dan seterusnya kepada orangnya. Engkau minta tolong ke Allah, kembali bertaubat dan berdoa, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ngaku di hadapan Allah, ya Allah, aku yang menyampaikan ucapan saya ternyata salah ya Allah, ternyata aku menggibah orang itu, saya mengkafirkan orang dan seterusnya, ternyata tidak benar ya Allah, tapi saya nggak bisa lagi menemui orangnya ya Allah, aku nggak mampu lagi, aku hanya bisa pasrah kepadamu, semoga orang itu bisa memaafkan saya ya Allah, minta tolong ke Allah. Kenapa? Nah ini alasan Al-Ghazali. Kenapa kok mestinya kan harus ke orang itu, gak bisa tidak. Tapi kenapa Imam Al-Ghazali itu masih memberikan alternatif? Kan semua kan alternatifnya gitu. Kalau nggak bisa, udah nggak bisa, ujung-ujungnya apa? Kita serahkan ke Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dan mohon ke Allah supaya orang itu memaafkan kita. Kan selalu gitu. Semua yang 4 tadi itu ujung-ujungnya kalau sudah mentok, biasanya Pak, ulama lain itu nggak ada mentok-mentoknya. Namanya dosa ke orang lain itu ya harga mati, harus minta maaf. Kalau nggak bisa. Tapi kalau beliau di sini masih masih ada jalan, yaitu kita pasrahkan ke Allah, minta doa ke Allah, minta ampun, dan semoga dengan doa kita orang itu akan meridhoi. Kenapa ada jalan lain kita ke Allah? Nah, beliau jelaskan. Fayakunu dzalika fi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat itu yang terjadi adalah semua dengan kehendak Allah. Jadi Allah bisa saja membuat orang akan memaafkan kita. Makanya segala urusan Pak, kalau kita sudah mentok apapun urusannya, termasuk dosa kepada orang, kalau kita sudah mentok, sudah berusaha maksimal mungkin dan gak ada lagi jalan lain, udah kita ke Allah. Karena bagaimanapun Allah yang maha kuasa. Bagaimanapun orang akan berbuat nanti di hari kiamat, mau nuntut mau enggak, itu kan semua adalah fi masyiatillah, dengan kehendak Allah. Nah kalau kita sudah pasrah ke Allah, bisa saja kan Allah membuat orang itu enggak nuntutnya itu. Jadi tetap ada harapan Pak, walaupun kita enggak ketemu orangnya, udah enggak mungkin kita minta maaf, minta halal, ya tetap Allah bisa saja membuat orang akan memaafkan kita. Jadi tetap ada harapan, orang akan memaafkan kita meskipun kita nggak temui dia. Dengan catatan itu kita berusaha sebisa mungkin untuk menemuinya dan minta maaf. Tapi kalau udah nggak bisa, kita serahkan ke Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah bisa menghendaki segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah membuat orang itu akan memaafkan kita. Harapan kita ini. Kalaupun enggak ya, wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Wa raja'u minhu bi fadlihil azim. Dan kita semua memang harus mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya yang besar. Wa ihsanihil amim, dan kebaikannya yang begitu dalam, yang begitu banyak. Annahu, ini beliau jelaskan lagi. Annahu, kenapa kita harus minta ke Allah, minta tolong ke Allah? Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi. Ini Pak, catatannya di sini. Jika Allah tahu ketulusan hati seorang hamba gitu. Jadi kalau kita benar-benar, ya Allah, aku benar-benar ingin minta maaf, ingin mengembalikan haknya, tapi nggak ketemu orang itu. Aku benar-benar ingin minta maaf,
Tapi ya Allah, jadi kalau Allah tahu, kan kalau orang sungguh-sungguh Pak, pasti Allah tahu. Allah tahu ketulusan hati seseorang. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kan Allah tahu. Nah, kalau Allah tahu kesungguhan hati seseorang atau seorang hamba, orang itu benar-benar berusaha tulus ingin minta maaf, ingin halal, fa innahu yurdi khisma'ahu anhu min khazaini fadlihi. Allah bisa saja membuat orang yang korban itu merasa ridho, memaafkan dia karena khazaini fadli, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang buat Allah merubah si korban tadi, orang yang kita sakiti, kalau hati kita benar-benar tulus ingin minta maaf. Kuncinya Pak, kita itu tulus dan sungguh-sungguh ingin minta maaf atau ingin mengembalikan hak orang itu. Cuma kan kita kadang-kadang nggak sungguh-sungguh. Oh, dia salah sih. Nah, kalau udah merasa setengah salah itu yang repot. Merasa salah tapi setengah-setengah. Ya saya salah tapi kan dia juga sih. Wah, itu masalah. Kita itu harus benar-benar ya saya yang salah dan sungguh-sungguh benar-benar tulus ya. Jadi catatannya, ketulusan kita ingin minta maaf, insya Allah dengan itu Allah akan membalas ketulusan kita dengan membuat orang itu akan ridho nanti pada hari kiamat. La hakama, insya Allah kita tidak akan dihukum, tidak akan dituntut. Fa'lam hadhihi haqqaha rasyidan fahadihi hadi. Ketahuilah inilah hak-hak yang harus dikembalikan ketika kita berbuat salah kepada orang lain. Nah, udah, semoga ini bisa membuat kita semakin hati-hati ya dalam berinteraksi dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sedikit lagi ya. Fa idza anta amilta ma sannafnahu. Kata beliau, jika semua ini, semua yang kami jelaskan engkau lakukan, jadi jika kalian melakukan semua yang kami jelaskan di atas, ini yang di halaman 67 paling bawah itu, apabila dengan demikian, apabila engkau mampu melaksanakan semua yang telah kami jelaskan di atas, wa barra'tal qalba an ikhtiyari mithliha fil mustaqbal, kau dapat bersihkan hatimu dari keinginan berbuat dosa di kemudian hari. Jadi kalau kita benar-benar tobat Pak, itu selain kita melakukan itu yang tadi ingin mengembalikan, ingin minta maaf, kita juga akan membersihkan hati kita dari melakukan dosa yang sama. Kita tidak akan mengulangi dosa-dosa itu lagi. Jadi jangan mentang-mentang udah minta halal, udah dimaafkan, bikin lagi, wah itu bukan tobat. Ini kan babnya tobat. Jadi penyesalan, tidak mengulang itu tetap berlaku. Jadi meskipun Bapak sudah mengembalikan, sudah minta maaf, dimaafkan orang itu, dimaafkan sama orang itu, kita kembalikan uangnya misalnya, tapi kita melakukan dosa yang sama ke orang lain lagi atau orang yang sama, maka itu bukan orang yang tobat. Jadi tobat itu minta maaf dan berhenti, nggak melakukan dosa yang sama lagi. Jadi beliau wanti-wanti ya, walaupun minta maaf, melakukan semua yang tadi, mengembalikan, minta maaf dan seterusnya, tetap dalam hati kita harus ada barra'ta al-qalba an ikhtiyari misliha, harus ada tekad di dalam hati untuk tidak pengen lagi melakukan dosa yang sama pada waktu-waktu yang akan datang atau di kemudian hari. Jika itu sudah kita lakukan, kita sudah berhenti, kita sudah minta maaf, minta halal, yang kita tidak bisa temui kita serahkan ke Allah, semua itu kita lakukan, faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha, insyaallah engkau sudah dianggap keluar dari dosa-dosa itu, insyaallah selamat dari semua dosa-dosa itu. Wa in hasalta minka tabarra'ul qalbu wa lam yahsil minka qada'ul fuad. Jika
Sementara dosa-dosa yang tidak lagi mungkin diminta maaf, maka akan tetapi, ini halaman 68 ya, paling atas. Akan tetapi jika semua ini telah kau laksanakan, sementara engkau belum dapat menunaikan kewajiban-kewajibanmu yang terabaikan, juga belum mendapatkan kerelaan orang yang bertentangan denganmu, hal-hal yang menyangkut hak Adam atau hak orang lain itu tetap mendapat tanggung jawab, tetap menjadi tanggunganmu. Adapun semua dosa yang selain tanggunganmu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Untungnya begitu ya. Jadi kalau hak orang lain ya berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau kita sudah berusaha, berarti urusan kita, urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada al-bab syarhun yatul, kata beliau, ini pembahasan ini sangat panjang penjelasannya. Syarhun yatul fala yahtamiluhu hadzal mukhtasar. Tidak cukup dijelaskan dengan singkat seperti ini. Wanzur kitab taubah. Beliau menyarankan kalau mau tahu penjelasan panjangnya mengenai taubat ini, lihatlah kitabut taubah atau bab taubat min kutubi Ihya'i Ulumiddin, di dalam kitab Ihya Ulumiddin awalan yang pertama, wa kitabul al-qurbatu ilallah, dan di dalam kitab Qurbah ilallah tsaniyan yang kedua, wa kitabul al-ghayatil qaswa, dan di dalam ghaya al-qaswa yang ketiga. Tajid fawaida katsiratan, kamu akan menemukan manfaat yang banyak di sana, wa syarhan jamman, dan penjelasan yang gamblang, yang detail, yang jelas. Walladzi dzakarna hahuna, apapun yang kami jelaskan di sini, huwal aslul ladzi la budda minhu, hanya dasar-dasarnya saja, pokok-pokoknya saja yang sangat penting, yang tidak boleh, tidak harus kita tahu. Wabillahi taufiq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu taala a'lam. Saya ingin kasih tambahan sedikit ya. Kenapa kok dosa ke orang lain itu nggak bisa dianggap remeh? Kan kalau tasawuf itu kan biasanya yang dibahas tuh hubungan kita dengan Allah, kalbu kita dengan Allah, gimana supaya kita benar-benar hati kita dekat, melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, dalam tasawuf juga dosa ke orang lain itu sangat diperhitungkan dan sangat diperhatikan. Kenapa? Pertama, orang lain itu ciptaan Allah. Ini harus dicamkan, Pak. Orang lain itu ciptaan Allah. Jadi orang yang mengagungkan Allah, maka dia tidak akan main-main terhadap makhluknya. Bapak kalau ada anak nakal, tahu anak itu adalah anaknya ketua DKM misal, kita kan gak main-main. Atau anaknya komandan, atau anak presiden, walaupun nakal. Coba Pak, kalau ada anak presiden misalnya di depan bapak ngerusakin bunga, langsung dijewer gak? Langsung dilempar batu gak? Kalau tahu itu anak presiden, langsung dipukul. Wah, itu malah dibaik-baikin. Wah, bapak kamu mana, kan gitu. Padahal dia udah berbuat salah. Jadi, makhluk itu anak ciptaan Allah. Sama, anak presiden kita hormati karena bapaknya. Maka manusia orang lain kita hormati karena penciptanya. Kesalahan kita biasanya ngelihat orang lain, manusia yang berdosa terutama, itu kita nggak melihat Allahnya, kita melihat perbuatan dia, kita hanya melihat perbuatannya, kita nggak lihat nih Allah yang ngasih rezeki orang ini ciptaan Allah yang mengurus dia, semua dalam genggaman Allah. Ini
karya Allah. Kalau menghina dia, menyakitin dia, itu kan sama menyakiti penciptanya. Coba Pak, menyakiti anak-anak itu kan menyakitin orang tuanya. Lebih sayang mana? Orang tua ke anak atau Allah ke hamba? Bapak kalau memukul anak kecil Pak, marah nggak orang tuanya? Kenapa? Orang tuanya sayang Pak. Pertanyaannya, kalau orang manusia ini lebih sayang orang tua ke anak atau Allah ke hambanya? Jadi kalau bapak saja marah kalau anaknya disakitin, gimana kalau orang lain yang kita sakiti? Marah nggak Allah sebagai penciptanya? Lebih marah. Makanya Pak, malaikat alam raya aja kan, yang pernah saya sampaikan, alam raya aja kan ditegur oleh Allah. Ketika laut ingin menenggelamkan manusia yang berdosa, apa kata Allah? Jangan kau lakukan, dia hambaku. Ketika gunung ingin meletus, ingin menghancurkan orang-orang yang berdosa, apa kata Allah? Dauni wa khalqi, jangan kau lakukan itu, karena mereka hambaku. Ketika langit ingin runtuh, ditegur oleh Allah. Kenapa kamu mau runtuh? Dia hambaku. Kalaupun dia berbuat salah, enggak apa-apa, ini urusanku. Kalau dia tobat, kan jadi kekasihku. Kalaupun dia enggak tobat, urusan aku yang akan membersihkan dia. Jadi enggak sembarang Pak. Manusia kita harus memandang orang itu harus komprehensif, bahasa kampus. Kita harus total melihat orang. Jangan hanya kita melihat dosanya. Kita juga Nabi itu begitu Pak, melihat orang itu total. Kenapa Nabi ketika ditawarin gunung untuk menghancurkan orang kafir, kenapa Nabi menolak? Kan orangnya kafir, kan menyerang, ingin membunuh Nabi, melempari Nabi sampai berdarah kakinya. Tapi ketika malaikat ingin menghancurkan mereka, kenapa Nabi tahan? Karena Nabi nggak melihat kekafiran dia. Nabi melihat bahkan anak keturunannya kelak. Coba di dalam kitab Barzanji itu kan dijelaskan. Kata Nabi, aku berharap an yakhruja min aslabihim man yatawallahu. Aku berharap dari anak cucunya orang ini ada orang yang beriman kepadaku. Coba Pak, kalau kita melihat anak nakal, preman, pernah nggak kita berpikir dia memang preman tapi mungkin siapa tahu anaknya? Kita kan jarang Pak. Yang kita lihat ya salahnya doang. Jadi makanya dosa ke orang lain itu kenapa ribet seperti? Karena manusia itu gak sembarang. Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan anak cucu Adam. Berarti semua anak cucu Adam. Coba orang Nasrani anak cucu Adam gak? Yahudi anak cucu Adam. Kan semua. Itu kata Allah. Allah nggak bilang walaqad karramnal muslimin, tapi walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan semua anak cucu Adam. Nah kalau Allah aja memuliakan, kenapa kita yang menghina? Siapa kita? Kalau Allah aja yang dia durhakai masih memuliakan kok. Kita ini siapa? Kan sama-sama makhluk. Jadi sesama makhluk jangan saling menuduh ya, jangan saling menyakiti. Jadi ini penting Pak, karena banyak ya kesalahan kita sekarang ini ya akhir zaman ya begini. Jadi melihat sesuatu itu sangat sangat sempit kita melihat sesuatu. Melihat orang aja kan sempit banget. Padahal di situ ada ruh Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada ruhnya Allah. Termasuk yang sesama muslim, kalau kita suka mencela, membid'ahkan, menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Kenapa kita nggak lihat orang ini bersyahadat gitu? Misalnya Bapak ada yang misalnya celananya cingkrang, terus pakai jenggot, kalau sholat, habis sholat langsung kabur, nggak mau zikir. Itu jangan dibenci Pak. Minimal kalaupun misalnya pemahamannya beda, dia akan bersyahadat. Kenapa kita nggak lihat syahadatnya? Dia kan umatnya Nabi Muhammad juga. Kita kan terlalu sempit itu melihat sesuatu terlalu. Permasalahannya kalau kita melihat dengan sempit, pasti sering salah Pak. Coba Pak, Bapak kalau misalnya gajah yang dilihat kakinya doang, apa kesimpulan kita?
Wah ini tembok ini. Kalau kakinya kan kayak tembok, keras sih. Kayak kuda itu kaki kuda itu kan kayak besi. Ya kalau kakinya doang yang dilihat kan, wah ini besi. Ternyata dilihat total, oh kuda. Jadi hati-hati melihat total. Jadi manusia itu manusia yang sakral. Manusia itu makhluk yang sakral. Kita harus menghargai. Kalaupun dia berbuat salah, gimana caranya supaya dia berhenti dari kesalahan? Bukan dengan menghinanya. Karena manusia itu sendiri, itu paling tiga kan ada dua yang ada dalam dirinya. Pertama, makhluk Allah. Kedua, sifatnya. Sifat itu, perbuatan kan bisa berubah, Pak. Bisa nggak berubah perbuatan orang? Jadi misalnya dia pemabuk. Jangan dicela karena pemabuknya, karena mabuk ini masih bisa berubah. Mungkin sekarang pemabuk, besok jadi kiai. Siapa yang tahu? Jadi jangan hina orangnya. Yang kedua, dia sebagai makhluk Allah. Nah ini yang nggak berubah ini. Sejelek apapun, senakal apapun, tetap dia adalah makhluknya Allah. Nggak akan berubah. Maka sekali lagi, kita jangan meremehkan ya sesama manusia. Ini semua adalah ciptaan Allah, hamba Allah. Ya kalau ada yang berbuat salah, nah itulah ujian buat kita. Gimana cara kita supaya orang itu bisa mendapatkan jalan kebenaran. Jadi yang penting buat kita bagaimana supaya dengan kita, melalui kita, orang itu mengenal kebaikan. Itu yang penting. Gak usah dihina-hina, dijatuhkan segala macam. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Kalau seseorang sebagai profesi pemusik, sedangkan pemusik itu kan memainkan alat musik macam-macam, ada yang suling, ada yang segala macam. Dan itu kalau misalkan untuk menafkahi keluarganya itu termasuk dosa. Di sini dijelaskan tadi main suling itu termasuk dosa. Ya, mazamir itu memang sulit ya. Jadi penjelasan musik ini panjang, Pak. Nanti kita cari ya. Ada kitabnya Al-Ghazali khusus menjelaskan ini. Musik itu sesuatu yang netral. Jadi alat, semua alat itu netral. Mau alat musik, mau pedang. Coba, pedang itu hukumnya apa? Pedang. Ya kalau membunuh orang ya dosa. Tapi kalau motong kambing pas hari raya jadi amal soleh. Jadi tergantung dipakai apa. Itu satu. Jadi semua alat musik dipakai apa. Misalnya seruling, Pak. Misalnya ada orang jatuh, dipakai dia menyelamatkan. Dengan memegang suling itu misalnya nggak jadi jatuh. Dapat amal nggak? Kan seruling. Atau gitar atau apa. Jadi tergantung dipakai apa. Maka para ulama menyimpulkan musik itu tergantung apa yang ditimbulkan oleh musik itu. Kalau ada bunyi musik dibunyikan yang ditimbulkan adalah keinginan berbuat maksiat, maka dosa. Jadi misalnya konser di mana digunakan untuk joget-joget maksiat, maka ini diharamkan. Musik dalam hal ini diharamkan. Jadi tergantung musik yang dia pakai, yang dia mainkan, menimbulkan orang untuk apa. Kan biasanya kalau konser kan membuat orang lalai. Apalagi ada maksiatnya, ada zina, itu udah jelas. Yang memainkan orang yang nggak tutup aurat, wah itu udah jelas. Tapi kalau musik yang digunakan untuk membangkitkan semangat untuk beribadah, untuk bersalawat dan seterusnya, malah bagus. Maka para ulama tetap mendengarkan. Imam Al-Ghazali menghalalkan musik. Ada ulama besar di Mesir yang baru beberapa puluh tahun yang lalu wafat, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu rujukan utama lah. Menghalalkan, dan beliau juga mendengarkan musik. Selama musik itu membangkitkan bersemangat berbuat baik. Jadi tergantung musiknya, Pak. Kalau dia musiknya konser-konser yang kayak yang sekarang-sekarang itu yang dipakai untuk melupakan Allah, bermaksiat, maka sesuai yang kami yakini yaitu tetap dihukumi berdosa. Dan tentu harta yang dihasilkan di situ ya kalau nggak haram ya subhat. Ya.
Jadi kalau ada yang tobat dari musik, ada yang hijrah, itu jangan lalu mengharamkan musik secara keseluruhan, nggak bisa. Ya, musik yang dia mainkan mungkin banyak maksiatnya, banyak dosanya, sehingga dia tobat, ya bagus. Tapi nggak bisa di universalkan semua musik jadi hak. Tergantung dalam memainkannya itu yang ditimbulkan apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Kalau yang kita bahas tadi itu harus disampaikan, Pak. Disampaikan apa yang kita pernah lakukan. Tapi ada cara yang lebih mudah. Tapi kan nggak mungkin ya kita mengingat semua kesalahan. Misalnya kita ketemu orang, kita pernah berbuat salah, kan agak sulit juga kita menyampaikan kalau semua dosa yang pernah kita lakukan. Ya minta aja ampun, mohon maaf atas semua salah yang pernah saya lakukan, ya cukup. Jadi cukup ya mohon maaf lahir batin ya semua salah yang pernah saya lakukan. Kalaupun ada dosa yang sangat menonjol, ya saran saya disampaikan, Pak. Termasuk dosa yang kemarin waktu hari itu, ya mohon dimaafkan. Dan orang itu insya Allah akan paham. Jadi sebaiknya disampaikan. Tapi dengan menyampaikan semua dosa saya maafkan, insya Allah semua sudah tercukup. Tapi kalau ada dosa yang dirasa agak-agak gimana gitu, dosa berat, itu sebaiknya disampaikan. Iya, dia disampaikan secara supaya kita tenang, Pak. Takutnya dia memaafkan dosa yang lain, dosa itu enggak. Ya kecuali itu kan repot. Jadi sebaiknya disampaikan, Pak. Tapi kalau menyampaikan dosa, maafkan kesalahan saya semua ya, semua kesalahan saya, dan kalau dia maafkan cukup. Kecuali dosa yang menonjol itu ya sebaiknya disampaikan secara khusus. Cukup? Ya sekali lagi insya Allah nanti kita lanjutkan. Dan saya mohon izin Pak, mungkin pertemuan besok mungkin 2 kali kita pakai khataman Quran karena saya ada perlu ke Sulawesi ya. Mungkin besok kali berangkat, mungkin kurang lebih 2 minggu di sana. Mungkin hari Ahad kita pakai untuk khataman Al-Quran, insya Allah. Mohon doanya, ada keluarga yang mengadakan hajatan, harus ya amal sosial itu harus dihadiri. Mudah-mudahan lancar dan bisa kembali ke sini selamat dan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa fillah, wa ilallah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wan najata fid dunya wal akhirah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma aftah lana taubataka. Allahumma aftah lana rahmataka. Allahumma aftah lana maghfiratak. Innaka anta arhamur rahim. Allahumma ja'alna min ibadika at-tawwabin wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-mutatahhirin.
Allahumma ja'alna min ibadika at-ta'ibin at-tawabin bi kulli dawamin fil yawmin wa laylatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Terutama dosa-dosa yang kami lakukan terhadap sesama. Sudah terlalu banyak ya Allah, mungkin sangat banyak dosa-dosa yang mungkin ucapan yang tidak berkenan di hati saudara kami, keluarga kami. Untuk mendatangi mereka satu-satu ya Allah, sepertinya tidak mungkin dan tidak bisa kami lakukan. Kami hanya bisa pasrah kepadamu. Insya Allah kami akan lakukan yang kami bisa untuk minta halal, minta maaf. Tetapi kami adalah hamba-Mu yang dhaif, yang tidak berdaya. Kami hanya bisa pasrah kepadamu. Semoga dosa-dosa yang kami lakukan terhadap sesama mereka memaafkan kami ya Allah, dan Engkau pun memaafkan kami. Lembutkan hati mereka, tundukkan hati mereka untuk memaafkan kami, termasuk orang-orang yang terdekat, teman kerja. Mungkin banyak yang pernah sakit hati dengan ucapan, dengan tingkah kami. Tuntun kami semua untuk semakin bisa mengurangi dosa-dosa ini ya Allah. Karena bagaimanapun ini akan memberatkan kami bertanggungjawabnya di hadapan. Kami semua tidak bisa membayangkan kami disidang di hadapan-Mu, di hadapan seluruh makhluk-Mu di padang mahsyar nanti. Betapa perihnya hari itu dan dahsyatnya hari itu. Kami hanya mohon ampunan-Mu ya Allah. Kalau di dunia ini saja Engkau menutupi aib kami, tutuplah aib kami nanti di akhirat ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan semakin hari yang kami jalani, semakin bisa menahan lidah kami untuk berucap yang sia-sia, yang menyakitkan. Mudah-mudahan kami juga semakin bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain, menghargai, tidak mencaci, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak menyalahkan, tidak mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan. Tuntun kami ya Allah untuk semakin lembut terhadap sesama. Tuntun kami untuk bisa melihat orang lain sebagai hamba-Mu, sebagai makhluk-Mu, sebagai ciptaan-Mu yang Engkau muliakan. Innaka anta arhamur rahimin ya wa anta allamul ghuyub. Ya Allah, berkahi majelis kami ini, majelis yang sederhana. Semoga dengan majelis ini kami semakin bisa menjadi hamba yang lebih dekat lagi dengan-Mu, dan bisa membuat kami menjadi bekal yang akan kami bawa pulang menghadap kami nanti kelak. Karena kami tidak tahu, mungkin sebentar lagi kami akan berpulang. Mudah-mudahan semua ini jadi bekal ya Allah. Istiqomahkan kami ngaji, istiqomahkan kami salat berjamaah, istiqomahkan kami menolong, berinfak dan berbagi, memaafkan. Istiqomahkan kami dalam sujud dan ruku di hadapan-Mu ya Allah. Jagalah keimanan kami, kuatkan dan istiqomahkan ibadah kami ya Allah. Jangan biarkan kami kendor, kami malas, atau kami bolong dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Semoga kami semakin rajin, semakin bisa menikmati ibadah-ibadah yang kami lakukan, sehingga kami bisa merasakan kedekatan dan kerinduan bersama-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Tuntun mereka, beri hidayah yang belum dapat hidayah, istiqomahkan bagi yang belum istiqomah. Berikan ampunan bagi yang masih maksiat, bukakan hidayah yang belum dapat hidayah, yang belum nutup aurat, yang belum sholat, yang belum zakat ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka supaya mereka selamat dunia dan akhirat juga. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Cukupkan ujian corona ya Allah. Sehatkan kami semua, jauhkan semua kami ini dari virus, dari penyakit yang bisa membuat kami tersakiti dan merasa tidak enak ya Allah. Rabbana ishfina anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Silakan berdoa masing-masing. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima doa-doa kami semuanya ya Allah. Terima doa kami semua ya Allah. Istajib doa ya Allah.
Istajib doa. Istiqomahkan kami hingga akhir hayat, husnul khotimah. Amin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.